ditutupkan hutangnya bapak, itu birrul walidain yang sesungguhnya. Bukan kuburan isi teles. Apa hubungannya kuburannya sama bapak ini, apa hubungannya? Bapaknya tuh kalau bisa telepon. Ndek kene iki teles terus udan terus ndek kene iki. Bayar utangku, jangan kamu bingung kuburan bapak saya teles. Nanti aja ngenteni 2 tahun. Hati-hati. Nanti anaknya meninggal misalnya. Jatuh ke cucu. Cucu sesama misanan kan jadi sepupu. Antar sepupu itu tidak mesti baik. Mereka tidak ada hubungan kuat seperti adik kakak kandung. Begitu. Walaupun ada juga adik kakak yang bacokan gara-gara warisan juga banyak. Ya ada lah. Tapi paling tidak kalau masih keluarga masih hidup, sama-sama bisa ikhlas. Sama-sama bisa legowo. Mosok belani bapak gak gelem. Dijual dulu. Sudah beres? Bapak utangnya sudah lunas. Alhamdulillah. Di sini disebutkan bahwa Rasul itu menganjurkan dipercepat proses pemakaman jenazah ketika sudah dipastikan wafat. Harus dipastikan dulu. Ya harus orang yang paham. Jangan nanti pingsan dikubur. Ya. Dipastikan dulu. Setelah meninggal, segera dimakamkan. Ya, itu lebih baik. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa ketika ada seorang yang baik wafat, itu sebenarnya dia ngomong ke orang yang membawa jenazah. Tapi kita tidak paham, begitu. Kita tidak paham. Si jenazah mengatakan qaddimuni, ayo cepat. Yang gowo la ilaha illallah melakukan pelan. Yang meninggal suwe. Begitu, cepet. Dia sudah tidak tahan mau ke makam karena dia baik. Dia tidak tahan. Karena dia melihat hal-hal yang indah, ya surga, taman-taman surga. Dia sudah kelihatan. Qaddimuni, cepat bawa. Ini hadits sahih riwayat Bukhari. Bawa saya, ayo. Itu orang-orang meninggal dalam keadaan husnul. Wa in kanat ghaira shalihah, tapi kalau dia tidak baik, ya, maka dia tuh ngomong ke keluarganya dan orang yang bawa, ya wailaha, aduh celaka. Aina tadhabun biha? Mau kemana? Mau kamu bawa? Ya, mau kamu bawa. Cepat-cepat mau kemana? Ini saya mau diadab ini. Waduh, sampai kadang-kadang itu disewakan patwal supaya mempercepat perjalanan menuju kuburan. Padahal jare nih sing mati nang di cepet-cepet iku lapo, dimasukkan kuburan, diadab. Saya ini mau diadab kok dipercepat. Kalau tidak solihah. Waduh, patwal minggir kabeh. Minggir. Dibawa mobil. Strobonya tuh bla 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 bla. Dikubur blek ditutup. Masya Allah, ada diadab cepet nggowo. Aina tadhhabun biha, itu katanya Rasul, yasma'u sautaha kullu syai'. Jin, ya, binatang itu mendengar jeritan mayit yang mau dikubur. Saking takutnya dia. Manusia tidak dengar. Walau sami'al insan, kalau manusia bisa dengar langsung pingsan, saking menakutkannya suaranya. Hadis Bukhari, ini hadis yang sahih. Ya. Nah, juga kalau ada hutang itu segera diselesaikan. Ini yang perlu dibahas juga. Makanya kalau ada orang tua meninggal, ya semoga panjang umur ya. Tapi kan pasti meninggal itu.
Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa akan meninggal dan akan kembali kepada Allah. Semua kalau orang Palu ngomong semua itu pasti meninggal. Lah, setelah orang tua meninggal, itu jangan terlalu lama, kelompokkan. Kumpulkan saudara. Ayo iki bapak sampun sedo, bapak sudah meninggal. Warisan ini gimana? Itu bukan tabu, itu pinter itu. Bapak kuburan itu durung teles, sik teles. Kuburannya belum kering. Sampean sudah ngomong warisan. Loh, bukan. Bukan. Dicek dulu utang bapak gimana. Oh, bapak punya hutang, ada warisan yang bisa dijual enggak? Dijual, ditutupkan utangnya. Kenapa? Ini. Qala Rasulullah SAW, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Nafsu atau jiwanya orang mukmin yang wafat itu tergantung masihan, belum bebas dia, terikat oleh dainihi, utangnya. Ya apa sih? Hatta yuqda anhu, sampai bisa dilunasi. Nah, seperti contohnya ayah saya sendiri, Habib Anis. Karena pengobatan yang begitu lama dan memakan biaya yang cukup banyak, sampai akhirnya kita punya tanggungan ke beberapa saudara, ya, yang kira-kira mereka itu tidak akan nagih. Tapi kan hutangnya tetap hutang. Ayah saya meninggal, mungkin beberapa waktu, 1 atau 2 bulan sudah kumpul kita. Mana yang mau dijual? Oh, ini tanah di sini, ada tanah di sini, tanah di sini. Di tanah satu dijual habis, Pak. Buat bayar, buat berobatnya ya, bukan pengobatan kan habisnya banyak. Tanah dijual. Habis, enggak dapat. Saya enggak dapat, keluarga saya ya mungkin dapat berapa saja dikit. Tapi setelah itu ayah saya enggak punya utang. Kita enggak dapat warisan, dapat mungkin cukup gaya tuku es. Enggak apa-apa. Tapi orang tua sudah selesai. Nah, itu birrul walidain itu. Orang tua meninggal, hutangnya diatur, kalau perlu warisannya dijual, ditutupkan hutangnya bapak, itu birrul walidain yang sesungguhnya. Bukan kuburan sik teles. Apa hubungannya kuburannya sama bapak ini, apa hubungannya? Bapaknya tuh kalau bisa telepon, ndek kene iki terus udan terus ndek kene iki. Bayar utangku, saja. Jangan kamu bingung kuburan bapak saya teles. Nanti aja ngenteni 2 tahun. Hati-hati. Nanti anaknya meninggal misalnya. Jatuh ke cucu. Cucu sesama misanan kan jadi sepupu. Antar sepupu itu tidak mesti baik. Mereka tidak ada hubungan kuat seperti adik kakak kandung. Begitu. Walaupun ada juga adik kakak yang bacokan gara-gara warisan juga banyak. Ya ada lah. Tapi paling tidak kalau masih keluarga masih hidup, sama-sama bisa ikhlas, sama-sama bisa legowo. Mosok belani bapak gak gelem, dijual dulu, sudah beres, bapak utangnya sudah lunas, alhamdulillah. Makanya kalau meninggal itu kan disampaikan, ya ini juga disampaikan di sini tentang bahwa ada itu anjuran untuk berceramah di makam juga ada. Jadi ada dalilnya kan. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kalau meninggal terus nanti dikubur biasanya ada yang ceramah. Ya walaupun juga bisa di masjid sebelum berangkat atau di rumah duka sebelum berangkat atau bisa di kuburan juga boleh karena juga ada kisahnya di sini disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga berceramah ketika di kuburan. Tidaklah salah satu dari kalian kecuali sudah ditulis tempatnya surga atau neraka, sudah ditulis. Maka kata para salah satu yang hadir di sana mengatakan, ya Rasulullah ini di kuburan ini. Ini ceritanya di kuburan dibagi ya di Madinah. Ya Rasulullah kalau gitu kita enggak usah amal. Lawang amal sama ndak mesti ke neraka atau ke surganya. Kata Rasulullah, i'malu, amalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan kepada apa yang dia sudah tertulis sebelumnya. Ya. Jadi ya jangan ndak beramal, amal.
Begitu. Makanya orang kalau dibuat mau ibadah, itu kan Allah yang ngatur dia mau. Allah yang membuat hatinya digerakkan mau sodako, mau ibadah, mau haji, mau umroh, mau puasa Ramadan, mau sholat malam, mau taklim, mau membantu orang, mau ikhlas, mau sabar, dan itu semua dari Allah. Nah, Rasulullah juga berceramah di makam. Nah, kadang-kadang kalau di makam itu di tempat kita itu ada disebutkan tahlil, insya Allah akan dilakukan di rumah duka atau di rumah almarhum gitu aja, nggak usah duka susah terus akhirnya. Di rumah almarhum selama 18 hari, selama 7 hari atau selama 3 hari. Dan mewakili rumah almarhum, saya mewakili mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran antum ke pemakaman ini, serta itu selalu itu kalau ada hukukul adami, ya hukukul adami itu apa? Bukan sepedanya Nabi Adam, bukan. Hukukul adami, hak-haknya anak Adam, utang, piutang, bisnis, informasikan ke kami. Nah, kalau mau diikhlaskan, ikhlaskan. Kalau mau diperhitungkan, ya diatur gimana dengan keluarga. Itu memang anjurannya begitu, karena Rasulullah juga menganjurkan apa? Supaya dijadikan sampai segera hutangnya itu selesai. Ya, jadi intinya apa? Intinya bahwa kalau ada orang meninggal, itu segera dimakamkan kecuali kalau ada keluarga yang mau datang. Satu ya. Yang kedua, kalau misalnya sudah meninggal, jangan lama-lama ngurus tentang warisannya. Ya, kalau perlu nanti jangan share ini video ini. Segera dibahas warisannya itu. Oh, itu sama sekali tidak mengurangi birrul walidain, sama sekali.